Soalnya kan tiap tahun pasti ada yang lulus, tiap tahun pasti ada yang ini. Jadi pasti anggotanya nambah terus gitu. Dan kayaknya yang tua nggak mau keluar-keluar. Ya, kayaknya. itu dia. Berasa muda. Sekarang kan udah jadi nih yang ophthalmologist di Indonesia. Orang-orangnya siapa aja sih sekarang yang sekalian kenalin lah. Mungkin kalau ada yang udah jadi mungkin pengurus inti atau oke, ketuanya tadi Dokter Bayu, Dokter Rina apa ya berarti masuknya provokator. Gue kerjaannya nyolek-nyolekin Bayu. Ya, gue provokator aja. Jalang di balik udang. Terus orang yang mungkin udah bantuin sejauh ini siapa aja kira-kira? Iya. So far sih kalau menurut gue sih kayaknya nih GO tipe-tipenya nih bisa berkembang ke depan itu dia kayak IIS gitu ya, ada bading-badingnya berdasarkan aktivitas apa yang lagi ingin dilakukan ya. Saat ini nih badingnya mulai pertama tuh kemarin newsletter ya. Karena dari Asia Pasifik yang ophthalmologist minta gimana sih COVID di negara kalian gitu. Mereka mau bikin newsletter Asia Pasifik YO. Nah, kemarin gue lempar aja di grup, ternyata luar biasa ya ininya responnya dan semuanya langsung pengen menulis pengalaman masing-masing gitu. Jadi kemarin jadi satu newsletter di Asia Pasifik, tapi kemudian juga dilanjutkan kita juga punya newsletter tersendiri. Pengurus ada pengurus cuma Bayu aja udah nggak ada pengurus lain. Pengurusnya cuma itu doang. Nggak, tapi gue waktu lagi bikin proposal ke Dr. Sidik, emang organisasi kita flat itu artinya nggak ada yang benar-benar bos, nggak ada benar-benar anak buah, tapi benar-benar activity based gitu. Jadi aktivitas apa yang dibutuhkan orang itu ada gitu. Jadi fungsional aja gitu. Dan menurut gue kalau dengan flat seperti itu kan akhirnya orang nggak saling segan gitu satu sama lain. Oh ini bos gue ini, tapi lebih ke apa yang kita butuhkan ya kita network bareng dan beraktivitas bareng. Terus newsletter keluar. Terus habis itu ternyata dengan keluarnya newsletter banyak nih yang tertarik sama kita gitu. Bahkan ditanyain website lo apa gitu dari Asia Pasifik. Yang ophthalmologist pada nanya, lo kalau mau ada yang mau nanya tentang yang ophthalmologist di Indonesia aktivitasnya apa, lihat kemana, kita belum punya web. Akhirnya kemarin gue usulin, terbentuklah orang-orang yang tertarik tentang sosial media sama bikin web. Ternyata ada yang bisa gitu. Jadi itu keluar lagi bading yang lain, yaitu yang ophthalmologist web sama social handle. Itu satu, isinya juga banyak sekarang orang-orangnya, dan tipikal orangnya juga beda. Tipikal orang-orang yang kayaknya pinter ngupdate status dan Instagramable, dan itu semuanya deh yang gue juga nggak paham. Terus habis itu selain itu ternyata ada yang ngusulin lagi, boleh nggak menyumbang dalam bentuk musik karena bisanya musik. Ya udah, akhirnya ada juga bading yang lain yang ophthalmologist arts and music, dan mereka keren banget. Jadi itu dokter mata semua dan mereka nyanyi di tempat-tempat terpisah terus disatuin jadi bagus gitu. Jadi ya ternyata kita semua multi talented ya, nggak cuma satu hal ternyata. Terus selain itu gue yang karena tadi latar belakang gue kan di PP yang ngurus tarif sama remunerasi bareng Dr. Firna, yaitu berhubungan sama BPJS dan lain-lain. Gue coba lempar, ada yang tertarik nggak sih sebenarnya yang ophthalmologist tentang eye health policy? Ternyata ada juga, dan tipikalnya itu mirip-mirip sama gue yang tipe pendiam, terus banyak mikir berat. Ya. Jadi makanya dari kita tuh banyak tipikalnya masing-masing. Terus makanya ada bading yang berikutnya yang ophthalmologist eye health policy gitu. Ya itu seperti itu. Tadi pertanyaannya awalnya apa ya? Gue udah lupa. Kebanyakan ya udah sih, ini udah jadi rangkuman sih. Udah rangkuman sih, Dokter Rina, apa namanya? Ya berarti emang kita rangkulannya gede banget sih. Memang sampai grup WhatsApp nggak muat kan. Sekarang beralih ke Telegram. Ya. Soalnya kan tiap tahun pasti ada yang lulus, tiap tahun pasti ada yang ini. Jadi pasti anggotanya nambah terus gitu. Dan kayaknya yang tua nggak mau keluar-keluar. Ya, itu dia. Merasa muda. Merasa muda kan. Bener. Ya wes, aku menawarkan diri dilempar dari grup. Semangatnya tetap muda. Nggak bisa. Dokter Bayu tuh, Dokter Bayu kan kalau Forever Young. Forever Young.
Iya, soalnya kacamatanya udah agak beda tuh kayaknya. Jadi Wah, kalau sekarang baca aku nggak pernah pakai kacamata gitu. Jadi begini terus gitu. Jadi kelihatan umurnya sih memang. Kalau nggak apa-apa, nggak semangat apa-apa itu lah, semangat muda. kan. Iyalah. Pokoknya saya mikroskop tanpa kacamata lebih jelas. Kacamata lebih jelas. Visus dekat Visus dekat lebih dekat. tanpa kacamata lebih jelas. Lebih jelas ya. Benar. Oke. Oke, terakhir deh. Masuk segmen terakhir aja, Mbak. Ke Oke, ini sebenarnya harapan ya. Apa? sebenarnya ya, untuk forum ini nih, forum dokter mata muda di Indonesia. Dengan tadi yang udah disampaikan tujuan, ada kegiatan yang sudah pernah dilakukan, dan semangat-semangat yang dimunculkan nih sama Dokter Bayu sama Dokter Rina di awalnya, kira-kira harapannya atau kepengennya nanti entah mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun depan, kita tuh yang dokter-dokter mata mudanya pengen gimana sih? Kedengeran? Kedengeran. Siapa Bayu ya? duluan deh itu. Oke. Ya udah, oke. Dokter Bayu, harapannya apa nih buat kita semua juga sih, dan mungkin Indonesia lebih secara besar ya. Ya harapannya ya Pak tadi maju bersama. Jadi intinya adalah forum komunikasinya ini kita gunakan untuk bukan untuk unjuk gigi, tapi untuk sama-sama menginspirasi gitu. Jadi kita tidak mau membuat forum persaingan di sini, tapi kita mau melihat potensi masing-masing dan itu untuk mensimulasi kita sendiri. Gitu. Jadi silahkan dieksplor, silahkan kita exchange, silahkan bertukar pengalaman, bertukar ilmu dan macam-macam. Itu kita mulai dari forum ini forum santai. Gitu. Kami sebenarnya ini bukan bentuk organisasi resmi dan tidak ingin ada satu yang dominan, satu ketua, kemudian itu yang harus selalu tampil dan macam-macam, enggak gitu. Jadi lebih ke arah leaderless. Jadi tidak ada satu yang paling menonjol, tidak ada, semua menonjol, semua boleh menonjol, semua boleh maju dengan potensi masing-masing, dan itu nanti ya akhirnya akan bercampur, berbaur, kita berdiri dengan banyak kaki. Akhirnya satu organisasi perdami itu ke depan punya banyak kaki. Kakinya dari siapa ya? Masing-masing individu dengan potensi masing-masing tadi. Karena nggak mungkin satu orang bisa lebih baik kita bercabang, semua maju tapi dari banyak kaki tadi. Kenapa kok kelabang itu nggak bisa jatuh? Karena dia berkaki 1000. Sulit jatuhnya Mas, 1000 kakinya. Ya, bisa. Bahkan dia diguyur air pun dia nggak kepleset gitu. Oke. Iya, dia kalahnya kalau dibalik. Tapi yang bisa balik ya raksasa, maksudnya kita kan. Orang itu kalau ukurannya dibanding kelabang kan, itu kita lebih besar. Nah, dia akan kalah, jatuh, nggak bisa berkutik kalau dibalik oleh manusia. Nah, jadi maksudnya itu. Kaki 1000 kita nggak akan bisa jatuh. Karena semua saling menopang. Bahkan patah satu masih ada 999. Wah, berat nih. Berat. Masuk ke kultum deh habis ini. Kayak berasa puasa. Khotbah. Meh maghrib maklum. Oh iya, di sana udah mau maghrib ya. Keren sih, keren. Lihat jamnya jam Arab. jamnya kagak gerak. 9:30 jam Arab kan. Oke. Kayak dari dokternya gimana nih, Dok? Ya, dokternya belum nih, Wan. Iya. Nggak, gue cuma mau nyimpulin yang tadi Dokter Bayu sih. Semua, gue senang sih dari kata-kata. Semua bisa jadi leader, semua bisa jadi ya leaderless, tapi semua bisa jadi leader. Jadi nggak ada yang one person dominan gitu ya. Itu maksudnya kena banget sih memang harapannya sih. Ya. Lanjut. Gimana nih, Dokter Rina? Harapannya apa? Ya, harapannya sih ya yang dibilang Bayu udah. Ya gue nggak bisa ngalahin deh. Pokoknya kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan kita nanti, maksudnya kayak sekarang nih gue ngerasa di Perdami gue nggak kenal siapa-siapa gitu di dalam Perdami, misalnya teman-teman yang dari
Jogja, dari Surabaya, gue tuh nggak kenal. Tapi dengan adanya YO ini, mudah-mudahan kita tuh kayak grow old bareng, sehingga di Perdami, waktu kita benar-benar masuk ke Perdami, kita udah matang bersama-sama dan bikin organisasi Perdami lebih besar, dan kita juga berikan impact yang lebih besar lagi kalau kita udah saling kenal, saling mengasah kemampuan pribadi kita masing-masing. Bakal jadi keren aja sih ke depannya, kalau menurut gue. Oke, ya, good. Luar biasa. Semangatnya bagus. Luar biasa, salut sih. Kita sebagai, jujur, waktu di pertama kali di EDC memang, pertama apa sih sebenarnya itu penasaran gitu, tapi ternyata makin kesini makin berasa, dan mudah-mudahan sih dari cikal bakal yang kecil ini nanti, ya sekarang udah lumayan gede sih, nah, makin bisa tambah gede lagi sih, Mbak. Gitu. Sama. Sama. Yang... Terus, ya. Mudah-mudahan makin banyak ya itu, bading-badingnya itu, jadi kegiatan-kegiatannya makin banyak. Iya, makin sehingga positif. Yang ngerasain nggak cuma kita, tapi masyarakat Indonesia pada akhirnya kan. Ya, betul. Oke. Lah. Kayaknya udah panjang lebar ya, dan muntah-muntah nih informasinya nih, udah tahu lah harusnya kalau ini baru pertama nih. Ini bagian dari kita memperkenalkan awalnya acara ini, dan secara khusus ya, tapi secara umum sebenarnya kita pengen kenalin yang oftalmologi Indonesia itu apa ya ke teman-teman semua nanti. Harapannya ya ini jadi forum ini, dan di acara ini sih nanti bisa dipakai seluas-luasnya, sebaik-baiknya untuk ya tadi ya tujuan yang disampaikan sama Dr. Bayu dan Dr. Rina. Ya kedepannya nanti, sekarang kan perkenalan dulu nih, ada Dr. Rina, Dr. Bayu. Besok bisa aja narasumber lain yang isinya kita talk show, ngomong bersama, memberikan hal-hal bisa mulai dari mungkin ya pengalaman atau ilmu-ilmu baru yang bisa dibagiin buat teman-teman semua, khususnya buat dokter mata Indonesia ya. Buat kemajuan bersama kan ini. Yoi, betul. Ya. Memang, jadi kita terbuka, ini mungkin episode pertama, jadi ini series podcast, kita emang mungkin siapa aja bisa jadi narasumbernya nanti di sini. Kita mungkin bisa ngundang kalau ada ide. Kalau ini bakal tayang di YouTube, jadi kalau nanti ada usul atau ada masukan, kita terima terbuka, bisa nulis di section komen gitu. Jangan lupa like juga, ya asik kayak YouTuber jadinya ya. Like, subscribe, dan tulis komen kalau ada usul. Loncengnya. Jangan lupa aktifin loncengnya ya. Itu buat ide kita juga, masukan kita juga, kira-kira next episode topiknya apa? Mau diisi apa? Oke. Ya, gitu. Oke. Terima kasih nih waktunya buat Dr. Bayu yang jauh-jauh nih di sana ya, di Australia juga. Ada Dr. Rina udah menyempatkan waktunya buat sharing ya. Semoga ini jadi bermanfaat buat kita selanjutnya, oke? Ya. Pamit. Makasih banyak juga pamit dulu. Ya, pamit dulu ya. Mas Bayu. Alba pamit. Saya Banu pamit dulu ya. Bye-bye. Ya, see you. Sampai ketemu. Ya.